Jejak yang terhapus. Malam itu, setelah Pak Guntur pergi tanpa banyak penjelasan, Reza duduk sendirian di ruang tamu, hanya ditemani lampu gantung yang berkedip samar. Buku itu kini tertutup kembali, namun aura gelap yang mengelilinginya masih menggantung di udara. Reza merasa seolah-olah dirinya sedang diawasi, bukan oleh mata biasa, tapi oleh sesuatu dari balik tabir realitas. Di tengah kebingungan dan rasa takut, Reza akhirnya menghubungi Farid. Bro, gue butuh lo ke rumah, sekarang. Farid datang setengah jam kemudian, membawa segelas kopi instan dan tatapan cemas. Lo kenapa? Suara lo di telepon tadi bikin gue merinding. Reza menatap sahabatnya itu lama, lalu berkata pelan, ada sesuatu yang gue buka, dan kayaknya nggak bisa ditutup begitu aja. Farid duduk, mendengarkan dengan serius. Reza menceritakan semuanya mulai dari buku aneh yang dibeli di kios tua itu, ritual yang dilakukan tanpa keseriusan, hingga kehadiran pria bernama Pak Guntur yang memperingatkannya soal gerbang dan makhluk tua yang bangkit. Gila, gumam Farid. Gue pikir lo cuma stres tapi ini serem banget. Gue percaya lo bro, gue ikut bantu sebisa gue. Reza tersenyum tipis. Terima kasih. Namun sebelum mereka bisa lanjut berbicara, listrik padam. Gelap total. Kedua pria itu terdiam. Terdengar suara langkah kaki dari loteng. Tap, 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 tap. Lo dengar itu? Bisik Farid. Reza mengangguk perlahan. Mereka menatap ke langit-langit dan suara itu semakin jelas. Langkah kaki pelan, berat, seolah ada seseorang atau sesuatu yang mondar-mandir di atas mereka. Dengan senter dari ponsel, Reza perlahan naik tangga ke loteng, diikuti Farid di belakangnya. Pintu loteng yang biasanya terkunci kini terbuka sedikit, menganga seperti mulut yang mengundang. Reza membuka pintunya perlahan. Gelap, namun ketika ia menyorotkan cahaya ke dalam, mereka melihat dinding-dinding kayu loteng dipenuhi simbol yang sama dengan yang ada di buku, tertulis dengan kapur putih dan cairan merah yang tampak seperti darah kering. Dan di tengah ruangan, sebuah boneka kayu tua tergantung di langit-langit dengan tali jerat di lehernya, berayun pelan. Farid mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Kapan lo nulis semua ini? Aku nggak pernah naik ke sini sejak pindah, jawab Reza dengan suara tercekat. Kemudian, terdengar suara bisikan dari dalam dinding. Namamu sudah tercatat, mereka akan datang. Farid berteriak dan menjatuhkan senter. Saat mereka hendak lari turun, boneka itu terbakar dengan sendirinya tanpa api, tanpa percikan, hanya berubah menjadi abu dalam hitungan detik. Saat mereka sampai di bawah, lampu menyala kembali. Tapi ada yang berubah. Di ruang tamu, buku itu kini terbuka kembali pada halaman yang belum pernah dibaca Reza sebelumnya. Dan di sana, tertulis dengan tinta hitam tebal, pengorbanan pertama telah dimulai. Jejakmu di dunia ini akan segera terhapus. Farid memandang Reza dengan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Apa maksudnya, jejakmu di dunia ini? Reza tak bisa menjawab. Namun satu hal pasti, semuanya baru saja dimulai. Retakan dalam diri. Pagi itu, Reza bangun dengan mata merah dan wajah yang jauh dari kesegaran. Tidurnya kembali dipenuhi mimpi buruk yang membingungkan, namun kali ini terasa lebih nyata. Dalam mimpinya, ia berjalan di lorong gelap yang dindingnya dipenuhi tulisan-tulisan asing, serupa dengan simbol-simbol di dalam buku. Suara-suara membisikkan namanya dari balik dinding, memanggil dengan nada menggoda dan menakutkan. Saat dia membuka mata, bau asap menyengat masih melekat di hidungnya. Ia menoleh ke sisi kamar, lilin-lilin yang semalam ia matikan, entah bagaimana menyisakan bekas leleh di lantai kayu. Simbol di dinding, yang harusnya ia hapus, kini muncul kembali dengan warna yang lebih gelap, seolah tertulis dari darah kering. Farid datang pagi itu, membawa makanan dan harapan bahwa sahabatnya akan kembali waras. Z, lo nggak bisa terus kayak gini. Gue beneran takut, ujar Farid sambil menatap mata Reza yang kosong. Reza menatap sahabatnya tanpa ekspresi. Lo percaya, kalau dunia ini bukan cuma apa yang kita lihat? Farid menghela napas dan duduk di kursi ruang tamu. Rumah itu makin suram. Langit-langit berjamur, jendela berdebu, dan udara terasa berat. Ia menggenggam buku tebal yang tergeletak di meja buku pemanggil itu. Kita harus buang ini, bakar kalau perlu, ucap Farid. Namun Reza dengan cepat merebutnya kembali. Jangan, ini satu-satunya kunci untuk tahu siapa gue sebenarnya. Gue bukan orang biasa, Far. Farid terkejut. Apa maksud lo? Reza menatap tangannya. Telapak tangan kirinya kini memiliki tanda aneh,
seperti ukiran yang perlahan muncul dari dalam kulit. Simbol itu sama persis dengan salah satu lambang dalam buku. Gue nggak ingat kapan ini muncul, tapi setiap gue baca bagian tertentu, simbol ini makin jelas. Seolah buku ini milih gue. Farid berdiri dan mencoba menahan emosinya. Lo butuh bantuan. Lo harus keluar dari rumah ini. Nginep di tempat gue. Lo nggak sendirian. Namun Reza hanya menggeleng. Gue nggak bisa pergi. Rumah ini bagian dari ritual. Buku ini, rumah ini, dan gue, semuanya udah terikat. Malam pun datang dengan lebih cepat dari biasanya. Langit mendung menggantung, dan petir menyambar walau tidak ada hujan. Di dalam kamarnya, Reza kembali membaca bagian dari buku yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Kali ini bukan mantra atau simbol, tapi sebuah catatan tulisan tangan yang tidak tercetak. Jika kau membaca ini, maka kau sudah terlalu jauh. Aku, sang penulis, menyesal. Aku menulis ini untuk mengusir kesepian. Tapi buku ini mulai menulis dirinya sendiri. Dan kini, aku tidak lagi tahu siapa aku. Jika kau bijak, bakarlah buku ini sebelum semuanya terlambat. Tulisan itu menggetarkan dada Reza. Untuk pertama kalinya, ketakutan sesungguhnya menyelinap ke dalam dirinya. Bukan karena setan atau iblis, tapi karena kemungkinan bahwa pikirannya sendiri sudah tidak bisa dipercaya lagi. Suara dari dalam dinding. Malam itu hening. Terlalu hening. Reza duduk di pojok kamar dengan mata terbuka lebar, memeluk buku itu erat seolah ia adalah satu-satunya hal yang bisa memberinya jawaban atau perlindungan. Cahaya lilin berkedip-kedip, membuat bayangan di dinding menari seakan hidup. Tiba-tiba ketukan, lambat, berat, seperti kuku logam menghantam papan kayu dari dalam dinding. Reza membeku. Ia menahan napas. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini di belakang lemari kayunya. Tok, tok, tok. Suara itu bukan seperti tikus. Itu ritmis, seperti kode. Jeda di antara ketukan membuat kulit Reza merinding. Perlahan, ia meraih ponselnya dan membuka perekam suara. Ia ingin merekam bukti, tapi layar ponsel hanya menunjukkan error, tidak dapat memulai perekaman. Perangkat tidak dikenali. Lampu mati. Lilin berkedip dan mati seketika. Ruangan gelap gulita, tapi Reza tahu suara itu belum berhenti. Sekarang suara itu berubah menjadi bisikan. Sudah dekat, sudah hampir terbuka dan teruskan. Reza merangkak ke arah lemari dan mendekatkan telinga. Kau sudah membaca cukup, buka halaman 237. Ia membalik buku dengan tangan gemetar, mencari halaman itu dalam gelap. Saat menemukannya, ia bisa melihat tulisan samar bersinar kehijauan dari halaman yang tampaknya dicetak dengan tinta tak kasat mata. Ritual pemanggilan final, gerbang ketidakterbalikan. Tubuh Reza gemetar hebat, tapi rasa penasaran dan kekuatan tak terlihat membuatnya membaca perlahan mantra yang tertera di halaman itu. Ya erskel foth ankrim, satrel nok kadir. Saat kata terakhir diucapkan, rumah bergetar ringan dan lemari kayu terbuka dengan sendirinya. Dari dalam, bukan hanya udara dingin yang keluar, tapi lorong sempit dan gelap yang seharusnya tidak ada. Lorong itu tampak seperti bagian rumah yang lama ditinggalkan, penuh debu dan jaring laba-laba. Namun yang lebih menyeramkan di ujung lorong, tampak ada sosok berdiri, hitam. Tidak bergerak. Reza melangkah mundur, tapi suaranya kini muncul lagi, langsung di belakang telinganya. Masuklah, mereka semua sudah menunggumu. Tepat saat Reza hendak menjerit, Farid membanting pintu depan rumah sambil berteriak panik. Reza, lu ada di mana? Jeritan Farid menggema, dan seketika lorong itu menutup kembali, lemari tertutup rapat, lilin kembali menyala, dan rumah kembali sepi. Tapi di lantai kayu, Reza melihat sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Jejak kaki kecil dan basah mengarah keluar dari lemari. Catatan dari neraka. Farid tertegun di ambang pintu, napasnya terengah-engah. Ia tidak bisa menjelaskan kenapa, tapi ia merasa harus datang ke rumah Reza malam itu. Dan sekarang, saat melihat sahabatnya terduduk di lantai dengan mata melotot dan tubuh gemetar, ia tahu firasatnya benar. Reza, hei bangun, ini gue Farid, serunya sambil mengguncang bahu temannya. Reza menatapnya dengan pandangan kosong sebelum akhirnya menarik napas panjang dan memeluk Farid erat-erat. Lo, datang. Gue pikir, gue gak bakal balik lagi. Balik dari mana? Reza, lo kenapa? Gue udah khawatir banget. Reza menunjuk ke lemari yang kini tampak biasa.
Di balik itu, tadi ada lorong. Ada suara. Gue baca mantranya, dan ia berhenti, menatap Farid. Gue nggak tahu lo bakal percaya, tapi kayaknya gue manggil sesuatu. Farid menelan ludah. Ia melihat ke arah lemari, lalu ke buku lusuh di lantai yang masih terbuka di halaman 237. Dengan hati-hati, ia mengambilnya dan memeriksa halaman itu. Namun halaman tersebut kini kosong. Gue yakin tadi ada tulisan di situ, Farid. Ada mantra. Ujar Reza, masih bingung. Farid menatap temannya lekat-lekat. Lo harus kasih tahu gue semuanya, dari awal. Kita cari tahu bareng. Mereka duduk berdua di ruang tamu yang kini hanya diterangi cahaya lampu meja. Reza menceritakan semuanya, tentang kios tua itu, penjual aneh yang tidak bicara, tentang betapa kuat dorongan untuk membeli buku itu, dan bagaimana isinya semakin berubah setiap kali ia membacanya. Farid lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kertas tua yang ia temukan di perpustakaan kampus saat mencoba mencari tahu tentang simbol-simbol yang pernah Reza tunjukkan dari isi buku. Gue nemuin ini. Ada simbol yang sama kayak di buku lo. Dan ada nama. Reza membaca catatan itu. Nama yang tercetak di pojok kanan bawah membuat bulu kuduknya berdiri. R.N. Adhikara, penulis bayangan era kolonial. Farid melanjutkan. Katanya dia dulu pernah nulis buku-buku aneh yang dicetak terbatas. Tapi semua menghilang. Katanya dia bukan manusia biasa. Ada desas-desus kalau tulisan-tulisannya bukan berasal dari imajinasi, tapi dari sesuatu yang dia lihat dari tempat lain. Reza menatap buku yang kini kembali tertutup. Gua rasa buku ini adalah satu dari tulisan yang gak pernah berhasil diterbitkan itu. Farid mengangguk perlahan. Mungkin bukan gak berhasil tapi gak boleh. Tiba-tiba, suara berderak terdengar dari lantai atas. Suara langkah, padahal tidak ada siapapun di sana. Farid dan Reza saling tatap. Kita harus bakar buku ini sekarang juga, kata Farid, panik. Namun saat mereka hendak melemparkannya ke perapian, buku itu mendadak terbuka sendiri. Halaman-halamannya berputar cepat, seperti sedang mencari sesuatu, lalu berhenti. Di halaman tersebut hanya ada satu kalimat, yang telah memulai, tidak bisa mengakhiri, kecuali kau ganti dengan jiwa lain. Mereka terdiam. Lalu Reza berkata dengan suara lirih, gue rasa gue udah buka pintu yang seharusnya nggak pernah dibuka.